Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Rati. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang cahaya. Nah, baik, langsung saja ya. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Nah, kemudian melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya, berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisisnya. Nah, khusus topik kali ini kita tidak akan membahas tentang gelombang bunyi karena sudah dibahas pada minggu lalu. Nah, sekarang kita fokus pada gelombang cahaya dalam teknologi. Nah, oke. Nah, pada tahap awal, Ibu ingin kita kenal dulu penerapan prinsip gelombang cahaya pada kehidupan sehari-hari dalam teknologi. Apa aja sih? Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama adalah radio detection and ranging, atau biasa disebut dengan radar. Nah, radar ini fungsinya adalah memancarkan gelombang cahaya dengan prinsip pemantulan cahaya. Radar merupakan suatu sistem alat untuk mendeteksi keberadaan, letak, kecepatan, dan arah gerak benda-benda di kejauhan seperti pesawat terbang dan kapal melalui kemampuan benda-benda tersebut untuk memantulkan seberkas radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang beberapa sentimeter. Nah, kemudian apalagi coba? Nah, yang kedua, penerapan gelombang cahaya ada pada sinar X. Nah, sinar X itu begini wujudnya. Nah, sinar X ditemukan pada tahun 1895 oleh Wilhelm Röntgen, disebut juga sinar Röntgen untuk menghargai nama penemunya. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai dengan 10 pangkat 20 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu antara 10 pangkat negatif 9 cm sampai dengan 10 pangkat 6 cm. Karena panjang gelombangnya sangat pendek, sinar X mempunyai daya tembus yang sangat kuat. Nah, sehingga dia bisa menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, tapi tidak bisa menembus benda-benda keras seperti hidung, gigi, logam. Nah, karena itu sinar ini sering dimanfaatkan di dalam bidang kedokteran, terutama untuk melihat kondisi dalam tubuh pasien tanpa melakukan pembedahan. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi biasanya kalau ada cedera atau kecelakaan, kemudian kita ingin memastikan apakah pasien mengalami patah tulang atau retak tulang dan sebagainya, maka digunakan sinar X atau sinar Röntgen untuk melihat kondisi tulang tersebut. Nah, ini hasil Röntgennya. Kemudian, fungsi yang lain adalah serat optik. Nah, apa sih serat optik itu? Nah, adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan benang kaca yang disebut serat optik untuk meneruskan sinar. Pemantulan internal total menahan pantulan sinar di dalam serat optik sehingga bagaimanapun serat ditekuk dan diliuk, pulsa sinar di dalam kabel serat optik dapat menghantar sinyal data dan telepon untuk menempuh jarak yang sangat jauh. Para ahli bedah menggunakan serat optik untuk melihat paru-paru dan organ di dalam tubuh. Peralatan yang disebut endoskop punya sebundel serat optik yang dapat meneruskan cahaya endoskop. Bundel kedua menghantarkan balik sinyal berupa gambar. Nah, ini dia penampakan serat optik. Serat optik ini bentuknya seperti kabel, tapi fungsinya jauh lebih efektif dan efisien daripada kabel gitu. Dia sangat elastis dan kemampuan menghantarkan sinyal-sinyal atau pulsa-pulsa jauh lebih cepat daripada kabel biasa. Nah, ini dia. Karena sifat elastisnya, maka dia tidak mudah patah kalau digulung-gulung.
Nah, begitu ya. Jadi teknologi sekarang itu menggunakan serat optik, terutama untuk teknologi telekomunikasi. Nah, jadi telekomunikasi itu sudah menggunakan serat optik untuk dipasang bahkan pada pipa-pipa bawah laut. Kemudian, apa sih arti dari cahaya? Nah, cahaya sebenarnya termasuk gelombang elektromagnetik yang punya dua spektrum, yaitu spektrum optik dan spektrum tampak. Dua spektrum ini adalah kata kunci ya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi spektrum cahaya itu di sini ada ultraviolet, cahaya tampak. Nah, ini yang kasat mata oleh kita, yang biasa dalam hafalan itu Meiji Kuhibiniu, dimulai dari Meiji Kuhibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, di samping merah ini ada di bawah merah atau infrared. Nah, oke. Cahaya juga tergolong sebagai gelombang transversal karena arah getar cahaya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, kemudian kita belajar tentang karakteristik gelombang cahaya. Karakteristik itu berarti menceritakan tentang sifat. Sifat dari gelombang cahaya itu apa saja sih? Nah, mari kita simak. Oke, tapi sebelum disimak, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang mau bertanya nggak ya tentang materi yang di awal tadi? Pada penerapan gelombang cahaya dan pada teorinya? Nggak ada ya, berarti paham semua ya? Oke, kita lanjut ya. Baik, karakteristik yang pertama dari cahaya adalah dispersi. Oke, dispersi cahaya itu mempunyai sifat sebuah cahaya putih yang melewati sebuah medan pembias akan terurai menjadi beberapa jenis warna. Kemudian percobaan menggunakan prisma untuk menguraikan cahaya putih. Jadi kita pakai prisma seperti ini. Nah, ini prismanya. Prisma dipakai untuk menguraikan cahaya putih yang kita sorotkan. Cahaya putih disorotkan ke prisma, kemudian oleh prisma diuraikan menjadi warna-warna cahaya Meiji Kuhibiniu ini tadi. Nah, ini dia. Ini adalah konsep dari diagram dispersi cahaya. Contoh di alam adalah pelangi. Nah, jadi ya, sekalian kita meluruskan konsep yang kita terima waktu kecil dulu. Kalau kita pernah belajar tentang lagu Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Nah, itu pelangi itu warnanya merah kuning hijau. Nah, itu adalah konsep lama. Mungkin dulu pengarang lagunya milih merah kuning hijau, itu maksudnya supaya anak-anak mudah menghafal. Nah, tapi seiring tumbuh dan berkembangnya kita, semakin dewasa, maka kita tahu ternyata tidak sesederhana itu warna pelangi. Ternyata Meiji Kuhibiniu ya, bukan merah kuning hijau. Kalau merah kuning hijau itu traffic light gitu. Oke, kemudian sifat yang kedua adalah interferensi cahaya. Interferensi cahaya ini menjelaskan bahwa jika ada sumber cahaya yang melewati sebuah celah ganda yang berjarak, maka cahaya akan menimbulkan wilayah gelap terang. Interferensi terjadi jika ada cahaya yang punya panjang gelombang dan frekuensi yang sama. Nah, itu dia. Jadi syaratnya adalah ini dia, punya panjang gelombang dan frekuensi yang sama. Oke, kita garis bawahi dulu. Oke, mana dia? Nah, ini. Panjang gelombang dan frekuensi yang sama. Sebentar. Nah,
frekuensi. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, begini konsepnya. Nah, ketika ada sumber cahaya, oke, masuk pada nih dengan ada celah, 2 celah dengan jarak D. Nah, itu ada cahaya masuk, maka cahayanya akan ke sini. Sini dan ke bawah. Nah, kemudian cahaya itu, nah ini, akan diteruskan ke sana. Nah, ada interferensi. 2 gelombang yang sama, maka saling menguatkan dia interferensinya. Oke. Kemudian, nah ini adalah perumusannya. Maka interferensi cahaya pada pita gelap dan pita terang itu adalah demikian. D, jarak antara celah pada celah ganda dikali jarak pita orde ke M ke terang pusat dan dibagi dengan jarak celah ke layar sama dengan massa M orde. Orde itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dikalikan dengan panjang gelombang cahaya. Atau, nah ini kalau untuk pita gelap adalah orde dikurangi setengah, baru dikalikan dengan panjang gelombang. Kemudian kita lanjut, sifat yang berikutnya adalah difraksi. Nah, jika suatu cahaya melewati suatu celah, maka akan terpecah menjadi beberapa cahaya baru yang terdiri dari wilayah terang dan gelap. Difraksi cahaya terbagi menjadi 2, berdasarkan celah yang dilewati, yaitu celah tunggal dan celah banyak. Nah, celah tunggal itu terjadi jika hanya melewati sebuah celah atau satu celah cahaya akan membentuk sisi terang pada layar yang lebar sisi terangnya sama dengan lebar celah. Untuk wilayah sekitar yang tidak kena cahaya secara langsung, tetap memiliki sisi terang tetapi tidak sebesar layar yang berhadapan dengan sumber cahaya. Nah, ini celah tunggal. Nah, ini ya yang saya lingkari ini, hanya ada satu celah. Kemudian, celah banyak yaitu cahaya yang melewati sebuah celah yang banyak akan memiliki banyak sisi terang yang sama, tetapi bergantung dari letak kisi. Kita bisa melihat cahaya yang melewati banyak kisi seperti di bawah ini. Nah, ini celahnya banyak. Nah, maka kita bisa melihat cahaya melewati banyak kisi. Nah, ini dia. Kemudian, sifat yang berikutnya adalah polarisasi cahaya. Asal katanya adalah polar atau kutub. Maka polarisasi adalah pengkutupan. Jika suatu cahaya melewati sebuah media polarisator atau media pengkutub, maka akan berkurang intensitas cahayanya dan bisa kita lihat dengan mudah. Polarisasi bisa terjadi akibat pembiasan dan adsorpsi. Nah, ini gambar polarisasi cahaya. Ini adalah cahaya yang terkutupkan masuk dengan intensitas awal ke dalam polarisator atau kaca pengkutub ya. Nah, kemudian cahayanya terpolarisasi dengan intensitas I1 masuk ke analisator. Nah, maka menjadi I2. Nah, oke. Kemudian sifat gelombang cahaya itu ada 4. Yang pertama adalah mampu menembus benda bening. Nah, ini cahaya ini bisa menembus benda bening karena dia benda tembus cahaya ya. Oke, seperti contohnya gelas. Ini gelas yang bening maksudnya, plastik, air, kertas, dan sebagainya. Kertas tentu saja yang ketebalannya tidak terlalu besar ya. Kemudian dapat dipantulkan. Jika kita gunakan cermin, kita akan bisa memantulkan cahaya dan tidak akan menembus cermin tersebut. Nah, ini dia. Ini kalau dia memantul pada cermin.
Nah, kemudian merambat lurus. Fenomena merambat lurus dari cahaya adalah cahaya matahari dapat sampai ke bumi meski berada di luar angkasa. Dan dia tidak butuh medium ya, karena gelombang elektromagnetik. Jadi merambatnya itu tidak butuh medium. Kemudian yang terakhir, dibiaskan dan diuraikan. Salah satu fenomena cahaya dibiaskan dan diuraikan dapat kita lihat saat kita menatap proyektor. Nah, kita akan melihat sisi terang dan sisi gelap layar. Nah, ini proyektor ini sesuatu yang langka sekarang ya. Kalau dulu zaman ibu sekolah, ini zaman ibu kuliah, dosen-dosen masih menggunakan proyektor gitu. Jadi untuk presentasi belum menggunakan PowerPoint atau aplikasi presentasi yang lain seperti Canva dan lain-lain. Jadi kalau mau presentasi itu harus pakai plastik bening yang ditulis dengan spidol berlembar-lembar, kemudian ditempelkan di dasar proyektor. Nah, kemudian disorot lampu, nanti di situ baru dipantulkan ke layar gitu. Oke, untuk lebih jelasnya wujud proyektor, anak-anak ibu bisa mencarinya di Google. Nah, ini barang langka sekarang nih. Dan bahkan tidak pernah dipakai lagi. Teknologi sudah berganti. Oke. Nah, sekarang Ibu beri satu contoh soal dan pembahasan, tapi sebelumnya jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Oke, tidak ada? Baik, kalau begitu kita lanjutkan contoh soal dan pembahasan. Sebelumnya kita nonton film sebentar aja ya. Nah. Oh, yeah. You're much more of a Thanos. I take it to Mars, Dad. This day extracts a heavy toll. Still, he accomplished his mission. You may regret that. He brought you face to face with the master of the mystic arts. Where do you think he brought you? Let me guess. Your home? It was. And it was beautiful. Titan was like most planets. Too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate fare to rich and poor alike. They called me a madman. And what I predicted came to pass. Congratulations, you're a prophet I'm a survivor. who wants to murder trillions. With all 6 stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist. I call that mercy. And then what? I finally rest and watch the sunrise on a grateful universe. The hardest choices require the strongest wills. I think you'll find our will equal to yours. Power. Sudah simak filmnya, sekarang kita lihat soalnya. Dr. Strange sedang membuat sistem ledakan cahaya untuk mengalahkan Thanos. Nah, Dr. Strange ini ingin meneliti panjang gelombang yang cocok untuk digunakan pada sistem tersebut. Ia menembakkan cahaya monokromatik dari sumber jauh pada sebuah celah tunggal yang lebarnya 3,00 nanometer. Jika cahaya tersebut menghasilkan jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama sama dengan 1,8 mm,
dan jarak layar ke celah 60 cm, maka cahaya tersebut memiliki panjang gelombang berapa nanometer. Nah, baik. Kita identifikasi dulu ya. Nah, ini ia menembakkan cahaya monokromatik sebesar 3. Ini D. Oke, ini D. Kemudian jika cahaya tersebut menghasilkan jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama sama dengan 1,8 mm. Nah, ini adalah Y, dan jarak layar ke celah itu adalah L, maka cahaya tersebut memiliki panjang gelombang yang ditanya adalah lambda. Mari kita kerjakan di halaman berikutnya. Nah, pada pembahasan peristiwa tadi, untuk menentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan, Dr. Street menggunakan salah satu karakteristik cahaya, yakni difraksi pada celah tunggal atau banyak tadi ya? Celah tunggal ya. Pada difraksi celah tunggal, jarak terang pusat ke pita gelap itu kita pakai persamaan ini D sama dengan Y dibagi L sama dengan M kali lambda. Nah, ini kita pakai tadi difraksi celah tunggal. Nah, kemudian untuk menentukan panjang gelombang cahaya, kita bisa menggunakan pendekatan ini, lambda sama dengan 1 dibagi M dikali D Y per L. Nah, sementara ini tadi, Y-nya tadi kan kita tahu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Karena tadinya milimeter ya. Nah, kemudian panjang gelombang cahaya itu dimasukkan langsung lambda sama dengan 1 dibagi ordenya tadi 1 kali D-nya tadi adalah 3 nanometer, maka 3 nanometer itu dikali 10 pangkat min 9. Benar nggak ya? Ibu lupa tadi. Oke, benar. Benar ya, jadi D-nya ini tadi. Oke. Kita buat satuannya tadi dalam satuan internasional dulu. Ini jadinya 3,00 kali 10 pangkat min 9 meter. Yang ini milimeter jadi 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, kemudian L-nya 60 cm itu jadi 6 kali 10 pangkat min 1. Karena 60 ya, harusnya kan 60 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau boleh juga ditulis 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Baik, kita lanjutkan ini, maka Y-nya 1,8 kali 10 pangkat min 3 dibagi L-nya tadi 6 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini semuanya tadi satuannya sudah internasional ya, meter. Nah, berapakah hasilnya? Coba kita hitung. 3. Nah, ini 2.
Nah, ini 10, 1,8 bagi 2 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 1 ya, sama dengan 1,8 bagi 2 kali 10 pangkat 9, 10, 11, 12, negatif 12, kurang 1, tambah 1, negatif 11. Nah, oke. Atau ini bisa dibilang 900 nanometer. Oke, maka jawabannya yang mana kalau 9.000 nanometer? Ini dia. Mana ya 9.000 nanometer? Oh, maka jawabannya 9.000 nanometer. Nah, baik. Nah, sekarang sebelum kita masuk kesimpulan, silakan bertanya bagi yang ingin bertanya. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Nah, kesimpulan yang bisa kita peroleh pada hari ini adalah ini dia. Karakteristik gelombang cahaya itu terdiri dari dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, kemudian sifat gelombang cahaya itu mampu menembus benda bening, dapat dipantulkan, merambat lurus, dan bisa dibiaskan dan diuraikan. Nah, ini ada praktikum maya atau virtual yang bisa kita download atau kita gunakan di PET Colorado. Nah, PET Colorado itu hanya satu di antara banyak situs praktikum maya yang bisa kita pelajari ya. Jadi ini bisa kita mainkan. Ini ada gelombang. Jika dia sifatnya interferensi, maka ini dia. Nah, ini gelombang nih. Gelombang, coba kita main-main ya. Nah, kalau dikenai, ya ini ceritanya di air yang tenang. Air yang tenang ditetesi oleh tetesan air. Nah, terbentuk pola-pola gelombang cahaya begitu ya. Cantik sekali. Oke. Kemudian kalau dia itu, jadi gelombangnya begini, kalau tampak dari atas ya. Nah, top view. Nah, kalau tampak dari samping begini. Ya, begitu. Tampak dari samping, maka akan terlihat bahwa gelombangnya adalah gelombang transversal yang punya bukit dan punya lembah. Nah, kemudian kalau dia interferensi gelombang, ada 2 gelombang. Nah, interferensi ini saling menginterferensikan. Nah, itu dia tampilannya. Cantik ya, interferensi gelombang. Nah, lihat. Maka ada pola sisi gelap dan terang. Kemudian jika polarisasi, pengkutupan, ini begitu, slit. Kemudian kalau difraksi, gimana kalau difraksi? Nah, ini percobaan difraksi. Nah, cahayanya satu arah, kemudian menjadi menyebar. Nah, ini dia tampilannya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, sebagai penutup dari pembelajaran kali ini, Ibu berikan satu oleh-oleh di rumah untuk dikerjakan. Ya, semoga Anda semua paham. Nah, silahkan boleh di screenshot soalnya, kemudian dikerjakan di rumah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lelah belajar, karena masa depan yang gemilang menanti Ananda semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.